Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Amma ba'd. Wallahu ya mu'allima Ibrahim 'allimna wa ya mufahhima Sulaiman fahimna wa ya mu'tiya Luqman al-hikmata atina al-hikmata wa fasl al-khitab. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita diberikan nikmat sehat, nikmat waktu luang, ya, terlebih di atas itu nikmat iman dan nikmat al-Islam. Yang mana nikmat iman dan nikmat Islam adalah sebaik-baik nikmat yang Allah berikan kepada seorang hamba. Para ulama mengatakan ad-dinul islami majmu'atun minal ahkami wa qanunil hayah allati wada'aha Allahu li'ibadih. Agama Islam merupakan sekumpulan dari hukum, aturan, dan sekumpulan dari qanunul hayah, undang-undang kehidupan yang Allah tetapkan bagi hamba-hambanya. Aturan-aturan kehidupan yang Allah tetapkan tersebut termaktub di dalam kitabnya, yang mana kitabnya itu diturunkan dengan bahasa Arab. Maka untuk memahami hukum-hukum yang telah Allah tetapkan tersebut, kita penting untuk memahami dengan bahasa apa hukum tersebut ditetapkan. Maka mempelajari bahasa Arab masuk ke dalam kaidah ma la yatimmul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Sesuatu yang jika kewajiban yang lain tidak akan sempurna kecuali dengannya, maka mempelajarinya juga hukumnya wajib. Ya, memahami agama ini hukumnya wajib atas setiap muslim dan muslimah. Ya, maka tidak akan bisa kita memahami agama ini dengan sempurna kecuali dengan mempelajari bahasanya, yaitu bahasa Arab. Jadi kita belajar bahasa Arab, ya, bukan hanya karena Nabi orang Arab, bukan hanya karena kitab-kitab para ulama berbahasa Arab, ya, tapi karena awal pertama hukum-hukum itu Allah turunkan dalam bahasa Arab. Nah, jadi bahasa Arab ini bukan hanya masalah memahami, tapi juga mematuhi perintah Allah. Ya, dalam Al-Quran, dalam banyak ayat Allah mengisyaratkan akan pentingnya memahami bahasa Al-Quran ini. Baik, maka insyaallah ta'ala pada pagi hari yang penuh dengan keberkahan ini kita lanjutkan kembali dars kita membahas kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah yang ditulis oleh Fadilatul Dr. Fi Abdurrahim rahimahullahu ta'ala. Nah, sekarang kita masih di pelajaran yang ke-6, ya, di halaman, ya, silakan dibuka di halaman 44, ya, jilid yang kedua halaman 44. Ya, sebelum kita masuk ke dars selanjutnya, ada beberapa pembahasan yang tertinggal. Insyaallah kita akan bahas pada kesempatan kali ini. Baik. Di poin yang ke-14 di halaman 44 ini, ya, ada sebuah contoh di sini. Contohnya berbunyi Hamidun Jaw'anu. Hamidun Jaw'anu. Hamid nama orang, Jaw'an fokus kepada kata Jaw'an di situ. Kata Jaw'an, ya, ini bacanya tanpa tanwin, Jaw'anu, ya. Ini ada kesalahan penulisan di situ. Yang benar adalah tanpa tanwin. Hamidun Jaw'an. Ya, dia termasuk kata benda yang tidak boleh ditanwin, atau istilah lainnya mamnu'
minas saraf. Jadi jau'an. Nah, jau'an ini merupakan kata sifat. Nah, karena jau'an ini berasal dari kata ju'. Ju' itu artinya rasa lapar. Nah, wa amanahum min khaufin, ya, wa at'amahum min ju'. At'amahum min ju'. Ya, Allah memberi makan mereka dari rasa lapar. Ya, at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Nah, ju' itu rasa laparnya, dan orang yang merasakan rasa lapar itu dinamakan ya jau'an. Ya, jadi ketika mengatakan saya lapar, kita katakan ana jau'an. Ya, bukan ana ju', ya. Kalau ju' itu rasa lapar yang dirasakan. Jau'an itu orangnya. Ya, maka jau'an ini bisa kita artikan apa? Orang yang lapar. Nah, jadi hamidun jau'an artinya hamid adalah orang yang lapar. Nah, ini sudah kita bahas bentuk seperti ini kemarin, kata sifat yang berakhiran alif dan nun. Ya, jau'an ini adalah kata sifat yang berakhiran alif dan nun, maka dia tidak boleh ditanwin, itu aturannya. Ini sudah kita bahas dulu di pelajaran mamnu' minas sarf. Nah, ini satu orang yang lapar. Bagaimana kalau kita mengatakan banyak orang? Ya, maka dia menjadi jia'un. Ya, jau'an tadi berubah menjadi jia'un. Jadi wazannya berubah, ya. Jau'an menjadi jia'un. Ya, jau'an jia'. Jadi kalau satu orang yang lapar kita katakan jau'an. Banyak orang yang kelaparan kita katakan jia'un. Nah, jelas sampai sini? Nah, jadi dia punya jamak khusus gitu. Ya, jamaknya wazannya seperti ini, jia'un, fi'alun. Ya, wazannya fi'alun. Nah, jadi nanti semua kata sifat yang berakhiran alif dan nun, maka jamaknya mengikuti bentuk jamak jia'un ini. Ya, contohnya ya, atsyanu. Ini kata sifat berakhiran alif dan nun. Ya, berarti jamaknya apa? Ya. Ya. Apa? Ya, itoshun tanpa tasdid. Itoshun. Ya, paham cara bikinnya nih? Coba lihat. Ya, jau'an itu berapa huruf? Ya, jau'an. Ya. Nah, ada 5 huruf. Ada 5 huruf di sini. Nah, alif dan nun ini harus dibuang karena dia adalah tambahan. Nah, berarti akar katanya apa? Ya, jim, waw sama ain. Ini asal katanya. Nah, ya, kemudian setelah kita ketemu akar katanya jim, waw sama ain, wawunya kita ganti menjadi ya. Ya, waw ini kita hapus, kita ganti jadi ya. Kemudian ya ini kita tambahkan alif. Nah, maka ya tadi berarti berharokat fathah. Nah, kemudian jimnya kita kasrohkan, jadinya jia'un. Ya, coba satu kali lagi. Atsyan. Ya, tadi contohnya atsyan. Ya, akar katanya apa? Ya, alif sama nun hapus, ain, to sama shin. Nah, sekarang ya atsyan, ya. Ya, ini ada waw nggak di tengahnya? Ya, kalau ju' tadi ada wawnya ya. Ya, jadi kalau tidak ada waw, maka langsung tambahkan alif di sini. Nah, jadi tinggal dikasrohkan aja huruf pertamanya. Itoshun. Ya, kalau jau'an tadi memang seharusnya bukan itu contoh yang di kitab ya, karena itu ada waw di tengahnya, sehingga perlu dirubah dulu kalau waw ya. Nah, tapi jarang yang wawnya tengah. Baik, ya, coba contoh satu lagi yang lebih mudah.
Syab'an. Syab'an artinya orang yang kenyang. Ya, syab'an. Ya, akar katanya apa? Ya, alif sama nun hapus. Berarti shin, ba sama ain. Apa yang kita lakukan tadi? Tambahkan alif. Kalau ditambahkan alif, otomatis ba ini harokatnya fathah. Kasrohkan huruf pertama, selesai. Ya, jadinya apa? Shiba'un. Nah, ya, jelas sampai sini? Wadah insyaallah. Baik. Ya, jadi jau'an menjadi jia', atsyan menjadi itosh. Ya, bisa ditulis jawabannya di situ. Ya, atsyan jadinya itoshun. Ya, atsyan jadinya itoshun. Ya, kemudian syaba'an jadinya apa tadi? Shiba'un. Nah, ya, kalau ghabbanu jadinya apa? Apa? Gidobun. Nah, ya, gidobun. Nah, ya. Baik. Ini jamak, ya. Ini jamak kalau laki-laki. Ternyata perempuan juga sama. Ya, kalau jamak perempuan juga sama dikatakannya jia'un. Normalnya jamak buat perempuan itu ada kata khususnya. Nah, tapi kalau kata jau'an ini mau laki-laki ataupun perempuan tetap kita katakan jia'un. Perhatikan contohnya di sini. Ya. At-tullabu jia'un. At-talibatu jia'un juga. At-tullab ini kan jamak laki-laki, ya, kan artinya para santri. At-talibat para santriwati. Sama-sama jamak di sini, ya. Jadi at-tullab jamak laki-laki, at-talibat jamak perempuan. Tapi kata sifatnya sama-sama menggunakan jia'un. Nah, jadi mau laki-laki ataupun perempuan boleh kita katakan jia'un. Nah, jelas sampai sini? Nah, jadi jau'an, jia'un itu jamaknya. Kalau satu orang jau'an, banyak orang jia', mau laki-laki ataupun perempuan semuanya jia'. Ya, kalau muannasnya jau'a. Jadi kalau satu orang perempuan jau'a, ya, banyak perempuan jia'. Satu laki-laki jau'an, banyak laki-laki juga sama jia'. Jadi ini paham ya? Ya, jadi jau'an itu dirubah menjadi jau'a. Ini udah kita bahas dulu. Alif sama nunnya dihapus. Ya, jau'a jadinya. Berarti kalau atsyan jadinya atsya. Syaba'an jadinya syaba'a. Itu kalau satu orang perempuan. Nah, ya, kalau belum paham coba kita ulang pelan-pelan. Muhammad satu orang laki-laki. Maka kita katakan dia Muhammad jau'an. Nah, Fatimah satu orang perempuan, maka Fatimah kita katakan jau'a. Ya, nggak boleh Fatimah jau'an. Fatimah jau'a. Ya, alif sama nunnya dihapus. Kalau di kitab Maryam jau'a. Nah, itu sama-sama satu orang, Muhammad sama Fatimah. Nah, sekarang kalau Muhammad sama Zaid sama Umar, tiga orang ini, ya, maka dikatakan apa? Ya, jia'un. Nah, ya, jadi kalau banyak orang dikatakannya jia'. Karena izin sebentar.
Baik. Jadi kata sifat yang berakhiran alif dan nun ini memiliki pola yang bisa diprediksi. Ya, pola maksudnya pada jamaknya. Jadi jamaknya polanya sama, wazannya fi'alun tadi. Ya, fi'alun. Nah, kalau kita ingin mencatat kaidahnya, kita katakan ya, kata sifat yang berwazan fa'alan ya atau fa'lan, maka jamaknya berwazan apa? Fi'alun. Ya, ini kaidahnya. Kata sifat yang berwazan fa'lan kayak jaw'an, syab'an dan seterusnya, ya itu wazan jamaknya sama semua, yaitu fi'alun. Ya, fi'alun. Nah. Taib. Ini kaidah untuk kata sifat berakhiran alif dan nun seperti jaw'an, syab'an, atsyan dan ghadban tadi. Nah, akan tetapi ada beberapa pengecualian di sini. Yang mana ini akan kita bahas ini sekarang ada di dalam Al-Qur'an. Nah, yaitu kata kaslan. Ya, khusus satu kata ini dia kaidahnya berbeda sendiri. Ya, kalau kaslan dia jamaknya bukan kisalun. Seharusnya kalau ikut kaidah tadi kisalun ya. Tadi dia jamaknya kusala. Ya, qamu ila salati kusala. Ya. Dalam Al-Qur'an disebutkan ciri-ciri orang munafik adalah jika mereka mereka salat tapi qamu kusala, ya, berdiri dengan bermalas-malasan. Nah, jadi kaslan ini orangnya, orang yang malas atau pemalas. Ya, kaslan itu laki-laki. Kalau perempuan kita katakan kasla, jamaknya sama semua, kusala. Ya, kusala. Maka di Al-Qur'an dikatakan wahum kusala, hum jamak, nah, kusala di situ. Nah, ya. Kalau rasa malas itu sendiri apa bahasa Arabnya? Ya, al-kasal. Nah, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasali. Nah, ajzi artinya kelemahan. Al-kasal artinya rasa malas. Ya. Kata para ulama, apa bedanya al-ajzi sama al-kasali? Al-ajzi itu ya, ketidakmampuan atau kesulitan dalam melakukan suatu ibadah. Ya, al-kasal itu rasa malas ketika melakukannya, gitu ya. Jadi sebelum dan ketika, sebelum beribadah, ya, penghalang kita itu namanya al-ajaz. Ketika sudah beribadah masih ada juga penghalangnya, yaitu al-kasal. Ya, sebelum beribadah ada penghalang namanya al-ajaz, artinya ketidakmampuan.
Ya, berapa persen dari kaum muslimin ya yang belajar bahasa Arab? Tapi kalau kita tanya semua mau bisa bahasa Arab, jawabannya pasti sama. Mau kan? Ya. Semua kaum muslimin ditanya mau bisa bahasa Arab, pasti jawabannya mau. Nah, tapi berapa dari mereka yang akhirnya belajar bahasa Arab? Ya, sedikit sekali. Ya, kenapa bisa begitu? Karena terhalang oleh namanya al-ajaz tadi. Al-ajaz, ketidakmampuan. Ketidakmampuan di sini maksudnya ya bisa dari sisi waktu mungkin, bisa dari sisi ya ketiadaan pengajar, dari sisi macam lah gitu ya. Nah, adapun al-kasal, ya, al-kasal ini adalah cobaan bagi orang yang sudah diberikan hidayah oleh Allah untuk beramal. Ya, kita misalkan sudah diberikan hidayah untuk belajar bahasa Arab, ya maka yang menghalangi kita bukan al-ajaz tapi al-kasal. Nah, maka ketika kita mengatakan Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasali, artinya kita minta perlindungan kepada Allah dari kelemahan sebelum beramal dan ketika sedang beramal. Nah, ya itu semua timbul karena dhaful himmah, lemahnya tekad. Nah, taib. Ya, ini dia kata sifat yang berakhiran alif dan nun. Ya, kalau ghadban tadi apa artinya? Ghadban marah. Nah, ghadban itu marah, ya rasa marah disebutnya ghadab. Ya, orang yang dimarahi atau dimurkai namanya maghdub. Ya, maka di surat Al-Fatihah ghairil maghdubi alaihim. Maghdub dari kata ghadab. Ya, mirip polanya ya. Maghdub dengan ghadab itu kan mirip, sama-sama ada huruf ghain, dha sama ba-nya. Nah, itu nanti akan kita pelajari kok bisa ghadab jadi maghdub. Ya, jadi ghadban dan seterusnya. Ada pola-polanya nanti. Ya. Nah. Baik. Ya, jelas insyaallah ya. Kita masuk ke poin selanjutnya, poin yang ke-15. Poin yang ke-15 ini ya pembahasan tentang kata tanya limadza. Limadza ini untuk menanyakan alasan. Ya, kenapa? Itu artinya ya. Limadza. Limadza ini kadang juga disingkat menjadi lima. Ya. Ya, lima. Ya. Jadi za-nya dihapus dan dia tidak panjang ya, bukan 5 tapi 5. Ya, jadi kalau ada yang mengatakan 5 itu artinya limadza sama. Nah. Baik. Jadi kalau orang menyampaikan sesuatu ya begini, kemudian kita tanyakan ya limadza, ya biasanya kalau kita katakan limadza ada lanjutannya, limadza anta gini. Tapi kalau hanya kenapa saja maka kita katakan 5 ya, 5. Nah, misalkan anak katakan kepada Ma'ruf misalkan, ya, wahai Ma'ruf, antum kemarin tidak hadir, ya, tidak hadir ke kelas. Ya, apakah antum kemarin tidak hadir ke kelas? Ya, Ma'ruf menjawab, iya. Nah, tanya 5. Ya, singkat 5. Ya, artinya apa? Limadza, ya, antum tidak hadir kemarin. Ya, ngerti bedanya 5 sama limadza? Jadi biasanya limadza itu ada kalimat lanjutannya. Limadza Ma'ruf tidak hadir kemarin. Nah, itu limadza pakainya. Ya, tapi kalau nggak ada kata yang panjang itu cukup dengan 5 gitu, 5 ya. Nah, kemudian di antara orang Arab ada yang menambahkan haus sakat. Ya, haus sakat itu hak sukun di belakang. Ya, maka dikatakan 5. Yang tadinya 5 menjadi 5. Nah, apa bedanya 5 sama 5? Sama. Ya, cuman ada dari suku Arab yang tiap akhiran yang ngomong ada haknya. Ya, akhiran yang ngomong maka pasti pakai hak. Makanya ayat-ayat Al-Qur'an banyak itu yang belakangnya hak itu. Fa ummuhu hawiyah, narun hamiyah. Ya, padahal aslinya tak marbuto, tapi dibacanya dengan hak di situ karena sukun, karena waqaf. Ya, 5. Jadi lebih enak bacanya. Nah, jelas ini ya. Jadi kalau mereka mengatakan aina,
ainah gitu ya. Ya, ya ainah. Ya. Jadi kata-kata yang belakangnya fathah mereka tambahkan ya ha belakangnya. 5 jadi 5, ainah jadi ainah, kaifa jadi kaifah. Nah, itu. Ini namanya apa tadi? Ha'u as-sakat. Ya, ha'u sakat. Ya, tulisannya seperti ini. Ha'u as-sakti. Nah, ini namanya ha'u sakat. Sakat itu artinya diam. Ya, maka kalau kita gunakan 5 itu artinya harus diam kita setelahnya, nggak ada lanjutannya. Artinya penutup kata. Ya, 5 udah selesai, nggak usah dilanjutkan lagi. Nah, contohnya lihat di sini, 5 kharajta minal fasli atau limadza kharajta minal fasli. Ya, boleh pakai kata kharajta minal fasli, boleh pakai 5 saja. Nah, ya. Akharajta minal fasli, apakah kamu telah keluar dari kelas? Jawabannya na'am. Kemudian ya, ditanya lagi 5. Kenapa? Ya, kenapa apa maksudnya di sini? Ya, kenapa keluar dari kelas? Nah, jadi disingkat dengan kata 5. Nah, 5 darabta hadzal walad, adarabta hadzal walad. Apakah kamu sudah telah memukul anak ini? Apakah kamu yang telah memukul anak ini? Naam, 5 gitu ya. Naam 5 gitu. Baik. Ya, itu dia poinnya. Nah, sekarang masuk ke poin yang ke-16. Poin yang ke-16 di situ pembagian i'rab. Ya, i'rab itu adalah kondisi berubahnya harokat akhir suatu kata benda. Kondisi berubahnya harokat akhir suatu kata. Di sini kita bahas kata benda dulu. Kondisi berubahnya akhir suatu kata. Misalkan kita mengatakan Ja'a Muhammadun. Ya, ra'aitu Muhammadan. Ya, marartu bi Muhammadin. Perhatikan kata-kata ini. Ada yang dibaca Muhammadan, atau yang dibaca Muhammadun, ada yang dibaca Muhammadin. Nah, ini kan kata benda Muhammad ini ya. Tapi kok bisa berubah-ubah? Ada yang dhammah, ada yang fathah, ada yang kasroh. Kalau sukun nggak mungkin ya, kata benda nggak mungkin sukun. Ya, jadi ada yang dhammah, ada yang fathah, ada yang kasroh. Nah, inilah yang disebut dengan istilah i'rab. Jadi i'rab itu adalah kondisi berubahnya dari dhammah menjadi fathah, dari fathah menjadi kasroh. Ini namanya i'rab. Maka kalau anak katakan misalkan Damanik i'rab kata ini, itu maksudnya ya, anak suruh dia untuk menentukan apa harokatnya, gitu ya. Ketika Damanik misalkan membaca Ja'a Muhammadan, ini salah. Yang benar Ja'a Muhammadun. Maka anak katakan ke Damanik i'rab antum salah. Paham maksudnya? Ya, penempatan harokat akhir antum salah itu. Ya. Jadi istilah i'rab itu untuk menggambarkan kondisi suatu kata berubah-ubah harokatnya. Ya, harokat yang kita bahas di sini hanya satu harokat akhir saja. Ya. Harokat huruf pertama, huruf kedua, huruf ketiga itu tidak kita bahas di ilmu nahwu. Itu pembahasannya ilmu sharaf. Baik. Coba kita perhatikan sekarang. Apa alasannya kok bisa berubah-ubah kata Muhammad di sini? Ja'a Muhammadun. Ja'a itu artinya apa? Datang. Muhammad orang, nama orang. Berarti siapa yang datang di sini? Muhammad. Berarti Muhammad ini sebagai pelaku. Ya, pelaku istilahnya dalam bahasa Arab apa? Fa'il.
Nah, kemarin kaidahnya apa? Fa'il itu pasti apa? Pasti dhamma. Ya, fa'il itu pasti dhamma. Maka Muhammadun ini harus dhamma. Kenapa? Karena dia sebagai fa'il. Nah, jelas sampai sini? Ya, jadi ya, Muhammad di sini sebagai al-fa'il. Makanya dia marfu atau dhamma. Nah, ya. Jadi Muhammadun dhammah karena Muhammad sebagai fa'il. Itu dalam kalimat ini, ja'a Muhammadun. Nah, sekarang bagaimana kalau kalimat yang kedua? Ra'aitu Muhammadan. Apa arti ra'aitu? Nah, saya melihat. Kalau kamu melihat ra'aita. Ya. Ra'aitu ana. Berarti pelakunya di sini siapa? Saya. Ya kan, saya yang melihat. Siapa yang saya lihat? Muhammad. Berarti Muhammad di sini sebagai pelaku apa bukan? Bukan. Dia sebagai apa di sini? Objek. Ya, objek dalam bahasa Arab kemarin apa istilahnya? Maf'ul atau maf'ulun bi. Nah, ya. Dia sebagai maf'ul istilahnya. Nah. Ya. Jelas sampai sini ya? Jadi dia sebagai maf'ul di sini. Ya, makanya kemarin kita bahas bahwasanya maf'ul itu selalu apa? Ya, selalu mansub atau fathah. Ya, belum kita masuk istilah mansub, fathah. Ya, makanya dikatakan di situ Muhammadan. Ya. Kenapa Muhammadan? Ya, karena dia sebagai objek atau maf'ul. Nah, jelas sampai sini? Nah, jadi kalau ada orang namanya Zaid, kemudian dia menjadi objek, maka dibacanya apa? Zaidan. Nah, kalau ada orang ya namanya Hamid, kalau dia sebagai objek berarti dia dibaca Hamidan, gitu ya. Ya, jadi kalau ada orang namanya Ibrahim, kalau dia sebagai objek jadinya Ibrahima. Ya, kalau ini nggak boleh pakai tanwin karena munasar. Ya, Muhammad jadi Muhammadan, Zaid menjadi Zaidan, Amr menjadi Amron dan seterusnya. Nah, itu kalau dia sebagai objek atau maf'ul. Nah, jadi pasti ada alasan perubahan harokat itu ya. Harokat akhir itu nggak boleh sembarangan. Ya, karena perubahan harokat akhir itu pasti ada penyebabnya. Kalau di sini penyebabnya karena dia sebagai maf'ul. Taib. Nah, sekarang di kalimat yang ketiga, marortu bi Muhammadin. Marortu artinya saya melewati. Ya, Muhammad. Nah, di sini ada huruf jar. Ada huruf jar ba di situ. Ya, yang kita tahu setelah huruf jar itu pasti apa? Kasroh. Ya, setelah huruf jar pasti kasroh bi Muhammadin. Ya, pasti kasroh dia. Nah, berarti kalau ditanya di sini kenapa Muhammad dibaca kasroh? Jawabannya karena ada huruf jar. Nah, sekarang berarti kita tahu ada 3 alasan yang mampu merubah harokat. Yang pertama kalau dia sebagai fa'il, yang kedua kalau sebagai maf'ul, yang ketiga kalau ada huruf jar. 3 hal ini mampu merubah harokat. Fa'il merubah harokat menjadi dhamma, maf'ul merubah harokat menjadi fathah, ya, kemudian huruf jar merubah harokat menjadi kasroh. Nah, jadi nanti kalau Anda bilang misalkan ini maf'ul, berarti dibaca dengan fathah. Ya, kalau Anda bilang ini fa'il, berarti dibaca dengan dhamma. Kalau Anda bilang oh ini ada huruf jarnya ini, oh berarti dibaca dengan kasroh. Nah, ya. Ana suruh Yunus baca kitab. Kemudian Yunus mengatakan zahabtu ilal masjida. Ya, ilal masjida. Seharusnya apa? Ilal masjidi, karena ilah huruf jar. Maka Ana katakan kepada Yunus, Yunus ilah itu huruf jar. Ya, maka Yunus langsung paham, oh huruf jar berarti setelahnya harus kasroh gitu.
Ya, tanpa anak katakan ke Yunus, Yunus yang benar al-masjidi. Ya, kalau anak koreksi langsung al-masjidi, ya Yunus ya membacanya al-masjidi, tapi bisa jadi nggak tahu alasannya kenapa harus kasroh. Ya, jadi yang kita tahu adalah alasannya apa. Itu yang paling penting, gitu ya. Maka ketika baca kitab, ya bukan masalah benar harokat apa tidak, tapi tahu nggak alasannya kenapa harokatnya begitu. Nah, itu yang paling penting ya. Itu yang paling penting. Maka sekarang pertanyaannya, ya coba kita tes kemampuan bahasa Arab kita itu dari mempertanyakan alasan dari kenapa harokat dari ayat-ayat Al-Quran yang kita baca seperti itu. Misalkan kita baca Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdu, ya, kenapa dhammah? Lillahi, kenapa kasroh? Rabbi, kenapa kasroh? Al-alamina, kenapa ada ya di situ? Kenapa ada nun? Nah, ini harus kita pertanyakan. Kalau kita bisa menemukan alasan kenapa harokatnya dhamma, fathah, kasrah, ya, berarti kita dikatakan telah memahami i'rab dari kata itu. Ya, posisinya, kondisi. Nah, jelas sampai sini ya? Nah, karena kalau ada yang membaca alhamdulillah, ya, alhamdulillahirabbil alamin. Nah, kalau ada yang baca seperti itu, ya, maka dia harus bisa menyebutkan alasannya apa. Gitu ya. Sekarang ada dua orang. Dia membaca suatu kata alhamda. Ya, yang satunya baca alhamdu. Ya, yang benar adalah alhamdu. Alhamdanya salah. Ya. Tapi yang membaca dengan alhamdu ini nggak bisa menyebutkan kenapa dia membacanya dengan seperti itu. Kenapa dhammah alhamdu? Dia nggak tahu alasannya. Dan yang menjawab dengan alhamda tahu alasannya kenapa dibaca dengan fathah. Nah, maka mana yang lebih baik dari kedua yang membaca ini? Ya, ya, mana yang lebih baik daripada dua orang santri yang membaca ini? Ya, yang tahu alasan atau yang benar bacaannya? Nah, ya, tahu alasannya. Ya, meskipun patokan kita dari mana kita tahu orang tahu alasan apa tidak kan? Ya, kita hanya melihat dari bagaimana dia membacanya. Nah, itu yang paling penting ya. Jadi tahu alasan, itu tujuan kita belajar nahwu, tahu alasannya kenapa ini dhamma, fathah, kasrah. Sesimpel itu sebenarnya. Ya, kalau ada yang nanya kepada kita, saya dengar dalam bahasa Arab itu kita harus bisa nahwu. Apa itu ilmu nahwu? Nah, kita bilang, tanya dulu, antum tahu harokat enggak? Nah, pasti tahu ya, insyaallah tahu kalau harokat kan sudah ma'ruf ya. Apa itu harokat? Harokat itu dhammah, fathah, kasrah. Nah, ilmu nahwu itu belajar kapan dhammah, fathah, kasrah gitu. Dhammah pakai kapan, fathah pakai kapan, kasrah pakai kapan. Kenapa kau harus tahu? Ya karena salah tempat pemakaian maka artinya juga akan salah, akan berubah. Yang seharusnya antum dhammahkan malah dipatahkan, misalnya patah dikasrohkan, nah, nggak boleh. Nah, kita kembali ke kitab. Ya, di sini dikatakan ya, ada istilah ya al-marfu', ya, ada istilah al-majrur dan ada istilah al-mansub. Fokus ke sini ya. Ini anwa'ul i'rab, macam-macam i'rab. Kalau kita sudah tahu apa itu i'rab tadi, sekarang kita lihat macam-macamnya. Ya, kata benda itu i'rabnya ada 3. Berarti kondisinya itu ada 3. Ya, marfu', majrur dan mansub istilahnya. Marfu' itu adalah istilah untuk kata benda yang berharokat dhammah. Ya, kita katakannya marfu'. Karena marfu' secara bahasa artinya yang diangkat. Harokat dhammah di mana letaknya? Di atas, karena dia sesuatu yang diangkat. Marfu'. Ya, itu kalau harokatnya dhammah. Ya, kalau harokatnya kasroh itu namanya majrur. Ya, majrur artinya ditarik. Ya, dari tadi harokatnya kan di atas dhammah ya, ditarik ke bawah jadinya kasroh. Maka yang berharokat kasroh disebutnya majrur. Kemudian kalau berharokat fathah itu namanya mansub.
Mansub secara bahasa artinya terbentang. Ya, karena harokat patah itu kan sendirinya harokat yang membentang begitu dan posisinya di atas ya. Membentang dia. Jadi ya, mirip garis strip gitu ya. Nah, jadi kalau Anda katakan kitabun, ini i'rabnya namanya apa? Marfu. Kalau Anda katakan kitabin, ini namanya majrur. Kalau Anda katakan kitaban, ini namanya mansub. Ya, insyaallah bisa bedakan ya. Taib. Ya. Ya, coba sekarang kita lihat contoh-contohnya. Hamidun, ini marfu. Kalau majrurnya hamidin. Kalau mansubnya hamidan. Ya, Khalidun, majrurnya Khalidin, mansubnya Khalidan. Baitun, majrurnya Baitin, mansubnya Baitan. Rajulun, majrurnya Rajulin, mansubnya Rajulan. Nah, itu yang mudzakkar ya. Itu yang mudzakkar. Perhatikan penulisannya ketika ya dia mansub. Ya. Kalau mansub itu harus ditambahkan alif jika tidak ada alif lam di awalnya. Ya, perhatikan. Ya. Tadi hamidun. Ini kalau dhammah. Kalau kasrah apa? Hamidin. Ya kan? Nah, kalau ya fathah maka ada alif di sini. Nah, baru itu gini kan. Ada tambahan dia. Jelas bedanya ya? Ya. Jadi kalau hamidun begini, cuma dirubah harokatnya. Hamidin begini. Ya, cuma tadi di harokat di atas, sekarang pindah ke bawah. Tapi kalau hamidan maka ada alif setelahnya. Nah, kapan pakai alif ini? Kalau enggak ada alif lam di depannya. Ya, kalau tidak ada alif lam di depannya, maka alif di belakang ada. Ya, karena ini alif tanwinnya. Jadi kalau ini di sini ada alif lam, ya, maka di sini harus dihapus alifnya. Ya, jadinya alhamida. Ya, ya, nggak boleh pakai alif lagi di sini. Kenapa? Karena ada dua, sudah ada alif di depannya. Nah, karena kaidahnya nggak mungkin ada alif depan sama belakang itu. Kalau nggak ada di depan berarti tambahkan alif di belakang. Ya, kalau ada alif di belakang berarti jangan tambahkan alif di depan, begitu. Ya, jadi tulisan seperti ini salah. Yang benar ini nggak boleh ada dua alif di belakang sama di depannya. Satu aja, depan atau belakang. Depan itu alif lam, belakang itu fathah tadi. Jelas nih ya? Nah, ya, kalau kita tulis Muhammad, ini Muhammadun, ya, ini Muhammadin. Nah, kalau Muhammadan, ya, bukan begini nulisnya, tapi harus pakai alif. Nah, Muhammadan gitu. Nah, kalau kita katakan kitabun, nah ini kitabun, ya, ini kitabin. Kalau kitaban berarti harus pakai alif di sini. Nah, ya, hanya saja alif ini nyambung dia dengan huruf ba, jadinya begini, gitu ya. Ya, jadinya nyambung dia. Jadi yang nyambung ya nyambung, kalau tidak ya tidak. Ya kayak Zaid misalkan, Zaid itu nggak nyambung kan dengan alif, ya tulis begini, Zaidan. Nah, tapi kalau ba kan nyambung dengan alif. Nah, dia otomatis ya, kalau di laptop itu otomatis dia. Ya, ya, jadi bukan begini nulisnya ya. Kalau ini boleh, ya kenapa? Ya karena dal sama alif itu nggak nyambung. Tapi kalau ba itu nyambung dia sama alif. Ya, maka kita tulisnya ya harus nyambung juga ini. Nah, jadinya seperti ini. Baik, jelas sampai sini ya? Ya, kalau kolama, nah kalau mim dia nyambung, ya huruf mim nyambung. Kolamun ya. Ya, tambah alif di sini. Ya, berarti mim ini ekornya hapus. Nah, jadinya qalaman. Ya, mim itu huruf yang nyambung dengan sebelum dan setelahnya. Nah, ya, maka untuk mengetahui huruf apa saja yang nyambung, huruf apa saja yang pisah itu butuh ya banyak latihan ya.
Ya, tapi walaupun tidak latihan sebenarnya bisa tahu dari sisi ini nggak nyocok ini kalau disambung gitu. Ya, contohnya huruf ro. Ya, ro sama alif kan nggak mungkin kita sambung ya. Ya, kenapa? Karena ini gimana nyambungnya gitu. Ya, masa ekornya naik ke atas kan nggak mungkin. Jadi huruf apa dia nanti? Gitu ya. Ya, gitu. Nah. Kalau misalnya jami'atun, itu bisa jadi jami'ah. Hapus ya. Jami'atun. Apa yang dihapus? Jami'atun menjadi jami'ah. Kalau dia fathah gitu maksudnya ya. Ya. Kalau fathah akhirnya. Nah, itu yang akan kita lihat sekarang. Ini tadi masih contoh yang mudzakkar semua ya. Mudzakkar semua. Sekarang bagaimana kalau kata benda itu berakhiran ta marbutoh? Tadi kan kaidahnya kalau ada alif di belakang nggak boleh ada di belakang. Kalau ada di belakang nggak boleh ada di depan. Pilih salah satu ya. Ya, jadi pilih antara hamidan atau alhamida tadi ya. Mau tambahkan alif lam atau tidak gitu. Bebas. Nah, sekarang lihat ke kitab di sebelah kiri. Nah, ini sekarang contoh-contoh untuk yang ada ta marbutohnya. Sayyaratun ya, majrurnya sayyarotin, mansubnya sayyaratan. Nah, ada penambahan nggak di sini? Sayyaratan ada penambahan? Tidak. Berarti kalau ada ta marbutoh lebih enak. Ya, tidak ada yang perlu dihapus. Ya, hanya harokatnya saja yang kita rubah. Gitu. Jadi kalau jami'ah tadi jadinya apa? Jami'atun, jami'atan, jami'atin ya. Ya, jami'atun. Nah, ini tun ya. Ini tin, ini tan. Nah, jadi nggak ada apa-apa yang berubah ya. Nah, sekarang kalau ini nggak ada harokatnya gimana cara bacanya? Kalau nggak ada harokatnya berarti bisa tiga-tiganya gitu. Ya, dia memang lebih enak tapi agak sulit kalau di kitab gundul ya. Kemungkinannya banyak gitu. Nah, bandingkan sekarang dengan kata zaidan. Ya, dengan jami'atan. Nah, kalau kata zaidan ini jelas bacanya fathah zaidan ya. Kenapa? Walaupun gundul kita tahu karena ada alifnya. Tapi kalau jami'atan gundul. Gimana sekarang? Gitu maksudnya. Paham saya? Ya, karena nggak ada alif setelahnya gitu. Ya, kenapa nggak boleh pakai alif? Karena ta marbutoh itu huruf terakhir dia, harus di terakhir. Ya, nggak ada istilahnya ta marbutoh di awal atau di tengah. Ya. Nah, kalau kita tambahkan alif, ya dia bukan huruf terakhir lagi jadinya. Gitu. Nah, jadi jami'atan ya, jadi tidak ada perubahan. Ya, makanya biasanya santri ketika disuruh baca kitab kalau ketemu yang ada ta marbutoh ini suka salah harokat. Tapi kalau yang ketemu yang kayak zaid ini insya Allah benar zaidan karena ada tanda alifnya gitu. Nah, baik. Jadi marfu'nya sayyaratun, majrurnya sayyaratin, mansubnya sayyaratan. Nah, sa'atun majrurnya sa'atin, mansubnya sa'atan ya. Mikwatun majrurnya mikwatin, mansubnya mikwatan. Saburatun majrurnya saburatin, mansubnya saburatan. Madrasatun majrurnya madrasatin, mansubnya madrasatan. Nah, taib. Ya, jelas sampai sini? Ya, tentang jenis-jenis i'rab ya. Yaitu dia 3 jenis i'rab pada kata benda: marfu, majrur, dan mansub. Marfu, majrur, mansub. Ya, kalau ada orang membaca surat Al-Fatihah alhamdulillah ya, atau alhamdulillahi rabbil alamin, maka kita tanya, ya akhi, kenapa antum mansubkan robbanya? Karena fathah itu ya. Kenapa antum mansubkan robba? Seharusnya majrur robbi. Baik. Nah, sekarang kita
Simak surat Al-Fatihah, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdu, nah ini namanya marfu mansub majrur. Marfu. Lillahi majrur. Rabbi majrur. Al-alamin belum kita bahas tapi dia masuknya majrur nanti. Ya. Ar-Rahmani majrur. Ar-Rahimi majrur. Maliki majrur. Yaumi majrur. Ad-din, nah yaumiddini, dinu, dina. Nah biasanya kita wakaf di situ ya. Maliki yaumiddin. Nah dinu, dina atau dini? Dini. Nah, maliki yaumiddini, dinas sirata. Ya, makanya kalau digabung ayatnya jadinya maliki yaumiddini dinas sirata. Kalau yang baca maliki yaumiddina sirata, ya, dini, ya, maliki yaumiddini, ya, ini namanya majrur. Kalau ihdina ini kita tidak bahas dia karena dia kata kerja ya. Kan ihdina artinya tunjukilah kami ini kata kerja. Kalau kata kerja itu ya, beda lagi istilahnya nanti ya. Ini hanya pada kata benda saja. Yang kita baca semua tadi itu kata benda ya. Jadi awal surat Al-Fatihah itu dari alhamdulillahirabbil alamin sampai maliki yaumiddin itu kata benda semua. Nah, ihdinas sirata, ya, ihdinas sirata. Ya, sirata ini namanya apa? Marfu mansub majrur. Mansub ya. Al mustaqimami, ya, ihdinas siratal mustaqima, ya, ihdinas siratal mustaqima. Nah, berarti dia mansub. Nah, ya, kemudian siratal ladina, sirata marfu mansub majrur, mansub, ya, sirata. Nah, ya, jadi ayat-ayat Al-Quran yang kita hafalkan mulai Al-Fatihah, surat-surat pendek itu coba kita lihat-lihat lagi harokat-harokat akhirnya itu ya. Ya, yang biasa kita baca dengan waqaf itu coba diperhatikan harokatnya. Qul huwallahu ahad. Nggak mungkin waqaf, nggak mungkin sukun di situ. Ya, nggak mungkin sukun. Pasti di kitab, di mushaf itu ada harokatnya. Kenapa nggak mungkin sukun? Karena dia kata benda. Ya, ternyata di kitab harokatnya dhammah. Qul huwallahu ahadun. Ya, tapi karena waqaf kita baca ya dengan waqaf qul huwallahu ahad. Allahus samad. Nah, somadu, somada, somadi. Lihat ke kitab nanti. Ya. Allahus samadu. Ya. Ya, kenapa pentingnya kita tahu harokat tadi? Ya, artinya lagi. Ya, kembali kepada artinya. Ya, sangat mempengaruhi makna dia. Baik. Ya, kemudian ta'ammal mayali, poin yang ke-17, penggunaan kata hati. Hati artinya bawakanlah. Ya, kata hati ini dia selalu bermakna perintah. Perhatikan kata hati ini karena dia banyak di Al-Quran. Ya, misalkan Allah katakan qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Ya, katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang kafir itu, hatu burhanakum, pada orang musyrik ya, hatu burhanakum, bawakan bukti kalian ya, kalau memang kalian beneran jujur ya, bawakan buktinya ya, kenapa berhala itu berhak disembah, bawakan buktinya, apa buktinya. Nah, jadi ketika Allah menantang orang-orang kafir, orang-orang musyrik di dalam Al-Quran, Allah gunakan kata hatu. Nah, bedanya apa hati dengan hatu? Ya, hati untuk satu orang laki-laki, ya Muhammad hati, bawakan. Ya, kalau perempuan panjangkan belakangnya, hati. Ya, hati. Ya, tambahkan keterangan di kitabnya. Ya, kalau banyak laki-laki kita katakan hatu.
Ya, ini yang paling banyak di Al-Qur'an ya, hatu. Nah, ya, kalau banyak perempuan kita katakan hatina. Ya, jadi kalau Anda katakan kepada Yunus, bawakanlah buku, ya, berarti Anda katakan apa? Hati. Kalau Anda katakan kepada para santri, bawalah buku, hatu. Kalau Anda katakan ke Fatimah, hati ya Fatimah. Kalau Anda katakan ke Fatimah dan teman-temannya, hatina. Nah, ya hati. Baik, coba kita lihat sekarang di Al-Qur'an, di ayat apa saja yang ada kata hatinya. Ya, kata hati atau hatu. Yang paling banyak itu hatu. Ya. Hatu biasanya. Nah. Ya. Nah. Baik. Ayat yang pertama, ya, wa qalu lan yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara. Ya, tilka amaniyuhum qul hatu. Ya, kata hatu situ ya. Ya, qul hatu. Orang-orang itu, orang kafir mengatakan enggak masuk surga kecuali orang Yahudi sama orang Nasrani. Tilka amaniyuhum, itu harapan mereka. Maka kata Allah kepada mereka, ya, hatu burhanakum, bawakan bukti kalian. Apa buktinya kalau orang Yahudi dan Nasrani masuk surga? Nah, di ayat yang lain ya tentang orang-orang penyembah berhala, amittakhadhu min dunihi aliha. Ya, apakah mereka itu menjadikan selain Allah sebagai Tuhan-Tuhan? Qul hatu burhanakum, bawakan buktinya. Ya, apa bukti kalian? Hadza dzikru man ma'iya wa dzikru man qabli bal aktsaruhum la ya'lamunal haqqa fahum mu'ridun. Nah, ya. Ya, di ayat yang lain sama bunyinya, hatu juga, amman yabda'ul khalqa tsumma yu'iduhu man yarzuqukum minas sama'i wal ardi ilahun ma'allah qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Ya, siapa yang menciptakan, memberikan rezeki itu? Ya, selain Allah. Ya, kalau ada selain Allah yang bisa memberikan rezeki, ya, bisa menciptakan dan mematikan, ya, hatu burhanakum, bawakan bukti kalian. Gitu. Nah, ini contoh-contohnya. Ya, kul fakulna hatu burhanakum. Nah, itu dia ayat-ayat yang ada kata hatunya. Nah, kenapa? Musanna. Ya, kalau musanna kita katakan apa? Ya, kalau musanna, kalau dua orang kita katakan apa? Ya, kalau dua orang itu kita masukkan ke jamak dia. Hatu kita katakan. Ya, hatu. Ada musannanya tapi yang masyhurnya hatu. Nah, dalam hadis-hadis Nabi katakannya hatu meskipun kepada dua orang gitu. Jadi paham secara mana hatu ya? Jadi hatu ini artinya bawakanlah, datangkanlah, berikanlah. Nah, jadi dia biasanya untuk sesuatu yang tidak mungkin bisa didatangkan. Kayak tadi orang-orang musyrikin tadi bisa nggak mendatangkan bukti bahwasanya ada sesembahan selain Allah? Ya nggak bisa. Nah, makanya biasanya untuk sesuatu yang tidak mungkin bisa dibawa, gitu. Ya, ya. Orang yang bersalah, ya, di pengadilan kita katakan kepada dia, ya, datangkan bukti atas tidak bersalahnya antum. Ya, nggak bisa dia mendatangkan karena dia orang yang bersalah. Ya, tidak bisa mendatangkan bukti yang menyatakan dia tidak bersalah. Maka kita katakan hatu di situ. Ya, tapi kalau Anda minta bawakan pulpen, minta ambilkan buku kepada Damanik, ya kurang pas kalau pakai kata hati tadi. Hati ya Damanik kurang pas. Karena kalau dalam Al-Quran hatu itu hanya untuk kata yang tidak mungkin bisa didatangkan. Artinya kayak kita nantang gitu. Datangkan coba kalau kamu paham, kalau kamu berani gitu. Ya. Ya. Nah, ada dua orang yang berantem misalkan, ya. Coba bawa bapakmu kalau kamu berani. Ya, bapaknya sudah meninggal. Ya, nggak bisa dipakai hati di situ. Ya. Nah. Baik,
sebagai penutup kita masuk ke al-kalimatul jadidah, kata-kata baru di halaman 45. Ya, ada kosakata baru di pelajaran yang ke-6 ini. Yang pertama ada kata majallah. Berarti majallah? Ya, majalah, ya, surat kabar itu majalah, ya. Majallah. Nah. Ya, atau sahifah atau jaridah itu sebutnya majallah. Baik. Kemudian ada kata imarah. Ya, imarah artinya apa? Apa? Imarah itu bangunan yang tinggi atau gedung bahasa kita ya. Ya. Imarah itu gedung. Ya, tapi dalam pembahasan fikih imarah itu beda lagi artinya nanti. Baik. Kemudian surah. Ya, surah artinya ya surat ya. Surah itu pakai sin ya. Surah. Kalau pakai sod itu artinya gambar. Surah. Nah. Ya, surah. Kenapa Al-Quran itu disebutnya surah? Ya, surat Al-Fatihah, surat ini. Dia diambil dari kata sur. Sur itu ini pagar. Apa fungsi dari pagar? Pembatas, pengelompok. Ya, maka dinamakan surah untuk mengelompokkan, gitu. Ya, mengelompokkan surat yang ini dengan surat ini. Ya, Al-Fatihah dengan Al-Baqarah. Ya, kenapa beda surat? Beda kelompok dia gitu. Ya, surat Al-Fatihah satu kelompok. Dan dikasih pagar ini kelompok surat Al-Baqarah, makanya dia dinamakan surah. Nah, jamaknya suar ya, suarul Quran nantinya ayat-ayat surat-surat Al-Quran. Nah, jadi Al-Quran terdiri dari huruf ya, huruf-huruf, dan huruf-huruf itu menyusun kata, kata-kata itu menyusun ya ayat itu menyusun surat, surat itu menyusun juz ya. Ya, surat itu menyusun juz, kemudian juz itu ya menyusun hizib ya, kemudian hizib itu menyusun ya mufassal atau ya, tiwalnya. Ya, sudah kita bahas kemarin ya, pembagian Al-Quran menjadi 3 itu ya. Ya, mufassal itu apa artinya? Ya, masih ingat gak kemarin pembagiannya? Ya, kalau ayat-ayat yang sesuatu yang panjang namanya apa? At-tiwal. Ya, kemudian yang tengah pertengahan, ya, apa? Ya, al-fasal. Nah, kemudian mufassal. Nah, baik. Kemudian ada kata raqib. Raqib artinya ya, pengendara, bisa juga untuk sopir ya, intinya dia ada di atas kendaraan atau di atas hewan tunggangan, namanya raqib. Kalau dikatakan raqibul hison artinya dia mengendarai hison. Hison itu kuda. Raqibus sayyarah berarti dia menaiki mobil ya, jelas ya. Nah, itu kata raqib. Jadi kalau ditanya, ya kaifa tadhhab ilal masjid? Bagaimana antum pergi ke masjid? Ya, kalau mengendarai sepeda berarti raqib sepeda, gitu ya. Mengendarai mobil, raqib mobil, raqib sayyarah, gitu. Nah, kemudian sinun. Sinun artinya ya di sini kita artikan dengan umur. Ya, bisa juga diartikan dengan gigi. Ya, karena orang Arab menghitung umur itu dari gigi, jumlah giginya. Ya, hitung umur itu dari jumlah gigi. Jadi hewan kurban ya, itu ada umur-umurnya ya, dibagi-bagi dia. Ya, minimal dia umur 1 tahun atau 2 tahun. Ya, tergantung hewan ternaknya. Nah, ya, dari mana dia tahu ini hewan yang umurnya 1 tahun, ini 2 tahun? Dari jumlah giginya. Kalau sudah lengkap berarti ya sudah 1 tahun. Gitu. Ya, sudah lengkap giginya. Nah, ya, entah kambing atau unta. Atau sapi. Kemudian jaa. Ya, jaa artinya apa? Ini kata kerja ya. Jaa artinya datang. Nah, datang itu sendiri dalam bahasa Arab itu ada 9. Ya, kalau datangnya malam hari beda. Kalau datangnya di tempat yang jauh beda. Kalau datang dari tempat yang dekat beda. Ya. Nah, kalau jaa ini yang paling umum dia. Ya, jaa ini yang paling umum ya. Jaa itu mim makanin, tapi ada juga mengatakan jaa itu dari tempat yang jauh
Ya, ketika kita katakan idza jaa nasrullah, ya, datang pertolongan Allah, berarti pertolongan dari sisi Allah jauh dibandingkan dengan posisi kita di bumi gitu. Ya, pertolongan Allah itu ya jauh, tapi ketika dia datang ya dikatakannya dia qarib. Ya, mata nasrullah, ya, kapan pertolongan Allah datang? Ala inna nasrallahi qarib. Ya, sungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Ya. Nah, jadi ada ata, ada wafada, ya, ya macam-macam, nanti ada 9 total. Kemudian ada syaqqah. Mana syaqqah? Ya, syaqqah itu artinya apartemen. Ya, apartemen ini juga bisa untuk ya rumah klaster. Ya, rumah klaster atau ya bahasa kita apa BTN gitu ya. Jadi ya, syaqqah itu untuk satu bangunan dibagi-bagi. Ya, satu bangunan dibagi-bagi. Ini tinggal tempat rumahnya fulan, ini rumahnya fulan. Rumah yang nempel-nempel gitu ya di komplek. Ya. Nah, jadi kalau apartemen kan nempel semua itu ya, atas bawahnya. Nah, makanya dinamakan syaqqah. Ya, syaqqah itu secara bahasa artinya sesuatu yang dipecah atau dibagi. Nah, kemudian ada kata kalimatun. Ya, kalimatun artinya apa? Kata. Jadi satu kata dalam bahasa Arab disebutnya kalimatun. Beda dalam bahasa Indonesia ya. Kalau dalam bahasa Indonesia ya, satu kata disebutnya kata, banyak kata disebutnya kalimat. Nanti bedanya ya. Ya, dalam bahasa Indonesia kalimat itu panjang. Kalau dalam bahasa Arab kalimat itu satu. Nah, ya, kalimat. Nah, kemudian ada kata kawa. Ya, kawa yakwi, ini kata kerja artinya apa? Menyetrika. Ya, kawa yakwi artinya menyetrika. Nah, dikatakan ya, dalam hadis kuya ahlun nar, yang penduduk surga itu disetrika punggung-punggung mereka. Ya. Di antara azab pada hari kiamat waliyadzubillah adalah disetrika dengan besi panas. Nah, ada pertanyaan sampai sini? Betul? Dia namanya isim fiil. Ya, isim fiil. Ya. Udah pernah bahas isim fiil? Tahu ya? Isim fiil itu dia bentukannya seperti isim tapi mengandung makna fiil, sama seperti amin, ya, hayya, ya, jadi dia isim fiil. Nah, ya, itu namanya isim fiil. Jadi dikatakan isim bukan, dikatakan fiil bukan. Ya, kenapa nggak bisa dikatakan isim? Karena harokatnya tetap. Ya, kenapa nggak bisa dikatakan fiil? Ya, ya karena dia bentukannya seperti isim, nggak ada tasrifnya gitu. Ya, nggak semua punya tasrif gitu. Nah, kalau dari situ bisa untuk katakan dia fiil. Nah, ya. Tapi apa ada fiil itu harokatnya kasroh belakangnya? Kan nggak bisa gitu. Nah, jadi kalau dari sisi menerima wawu jamaah dia fiil, tapi dari sisi yang lain dia isim. Nah, akhirnya dikelompokkanlah dia di kelompok tersendiri namanya isim fiil. Nah, nanti insyaallah kita akan sampai ke sana di jilid yang ketiga, nanti ada pembahasan isim fiil. Ada isim fiil madhi, ada isim fiil mudhari, ada juga isim fiil amr nanti. Ya, sama kita mengatakan amin. Amin itu artinya apa? Kabulkanlah artinya. Jawablah. Nah, jadi kata kerja perintah di situ kan. Ya, kata kerja perintah di situ. Maka ketika kita mendengar orang menyampaikan sesuatu yang mengandung doa, kita katakan amin. Ya, artinya semoga Allah mengabulkan. Gitu ya. Nah. Nggak punya wazan tetap. Nah, beda-beda. Amin ini wazannya beda. Kemudian tadi hati wazannya beda lagi. Nah, ini isim fi'il pertama yang kita ambil ya. Nanti akan ada isim fi'il yang lain. Di Al-Quran banyak itu. Ya.
Bahkan dalam bahasa Arab ada juga istilahnya asmaul aswat, ya, suara bunyi-bunyian, itu bunyi-bunyian, ya. Kalau dalam bahasa kita kan ada misalkan kalau anjing menggonggong, ya, kambing mengembik, nah kata-kata begitu itu, ya. Nah, beda hewan beda istilah kan, ya. Kalau ada orang mengatakan kucing menggonggong, ya kita ketawain, ya, karena yang beda gitu. Nah, bahasa Arab juga ada itu. Jadi bahkan ada kamus sendiri, ya, kamus asma'u aswatil hayawan, ya, kamus suara-suara hewan. Nah, dalam kata ini itu menyebabkan istilahnya, soalnya kan sekarang banyak didengar tuh kalau dia A-nya panjang itu berarti kan itu bukan beda. Baik. Jadi amin yang termasuk isim fiil itu harus baca panjang, ya, amin gitu. Ya, amin. Kalau dibaca pendek, amin, ya, itu berasal dari kata, ya, amanah, ya, orang yang amanah disebutnya al-amin gitu, ya. Amin salah, ya. Ada juga membaca misalkan amin, ya, itu artinya dari kata aman, orang yang aman gitu, ya, amin, ya. Apalagi, ya, 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 apa? Yang pendek semua. Kalau pendek semua apa artinya? Nggak ada kayak amin, nggak ada kayaknya amin, ya. Ya, nama orang itu, ya. Nah, ya. Jadi tidak, ya, udah pernah kita bahas kalau tidak salah ketika tafsir surat Al-Fatihah dulu, ya. Di penutupnya kita bahas amin amin itu beda-bedanya apa. Jadi intinya yang benar itu ya, harus dibaca panjang A-nya dan mim-nya, amin, ya. Bagaimana kalau amin pakai tasdid, ya? Ini juga keliru, ya, masuk ke kata aman tadi, ya, jamaknya amin, ya, lugahnya. Nah, ya, jadi harus benar di situ. Maka di antara kata para ulama, kan dalam hadis dikatakan man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikah ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang aminnya itu, ya, bertepatan dengan aminnya malaikat, maka diampuni dosa-dosanya, dosa kecil, ya. Ya. Nah, di antara syaratnya kata para ulama harus benar pengucapan aminnya. Ya, jadi meskipun bertepatan dengan malaikat tapi aminnya nggak benar, nggak dapat, ya, fadilah tadi, itu, ya. Nah, sekarang pertanyaannya, dari mana kita tahu kalau amin kita bertepatan dengan aminnya malaikat? Kan kita nggak lihat malaikat baca amin, ya, nggak dengar juga. Ya, dari mana kita tahu? Ya, kalau kita sudah membaca amin dengan benar, amin, tidak membaca dengan amin atau amin dan sebagainya, ya, kemudian kita membaca di waktu yang tepat dan bersama jamaah, maka itu mazannu tawafuq ta'minil malaikah. Kata para ulama, itulah tempat kemungkinan besarnya bertepatan dengan aminnya malaikat. Gitu. Kita nggak akan pernah tahu bertepatan apa tidaknya. Ya, itu sengaja Allah rahasiakan, tujuannya apa? Ya, agar kita bersungguh-sungguh untuk, ya, membaca amin bersama jamaah, gitu, ya. Maka bukan termasuk sunnah kalau orang udah bilang amin baru kita bilang amin, ya. Ya, orang satu masjid bilang amin, udah hilang suara baru kita bilang amin, yang bukan begitu, ya. Ya, atau jamaah belum mengucapkan amin kita sudah amin duluan, waladhdallin amin, jamaah belum baca amin. Nah, ini juga yang kurang tepat, gitu. Nah, baik. Ya. Kemudian kalau amin itu sendiri, apakah imam harus baca atau bagaimana? Ya. Hukum baca amin itu sendiri apa? Ya, hukumnya sunnah, ya. Tidak membatalkan sholat kalau tidak kita baca, ya. Tapi kalau tidak dibaca maka tidak mendapatkan keutamaan itu, ya. Nah, ya, maka imam, ya, disunnahkan untuk tetap membaca amin, dan lebih disunnahkan lagi untuk para makmum, ya, pada sholat jahriyah, ya, pada sholat yang jahar. Nah, ada mazhab yang mengatakan, ya, amin itu tidak perlu dijaharkan, ya, baca sendiri-sendiri. Ada mazhab yang begitu, ya.
Jadi kalau kita ke suatu daerah negara-negara lain nanti ternyata nggak pakai amin di situ, berarti mazhabnya bukan mazhab Syafi'i, gitu ya. Pernah ada kawan yang pergi ke Pakistan, di sana mazhabnya mazhab Abu Hanifah. Ya, di sholat maghrib di Masjid Jami begitu, Islamic Centernya, ya, masjidnya, ya, setelah imam baca waladhdallin dia sendiri baca amin, ya. Jadi suaranya menggema semasjid itu, suaranya dia doang amin, ya. Habis sholat didatangi sama jamaah, nah pasti kamu bukan orang Pakistan katanya, ya. Pasti kamu bukan orang sini, ya. Kawan tuh, nah mana Syafi'i, nah nggak tahu mazhab sini katanya. Nah makanya kalau kita memasuki suatu negara, penting kita tahu mazhab yang dipakai di negara tersebut. Kalau kita di Indonesia, ya mayoritas kita adalah mazhab Syafi'i, ya Hambali beberapa, ya 40 lah atau 50% lah, ya. Dari kaum muslimin mazhabnya Hambali, ya. Kalau Hanafi dan Maliki sangat sedikit di Indonesia. Ada mahatnya ada di Indonesia, ya, tapi sangat sedikit sekali. Mayoritasnya adalah Syafi'i. Kalau kita ke Arab Saudi, ya mayoritas mazhabnya apa? Ya, Hambali, ya, mazhab negaranya itu mazhab Hambali, ya, mazhab Hambali. Tapi kalau mau diperinci lagi, di Makkah itu mazhabnya, ya apa? Ya, di Madinah itu mazhabnya Maliki, kalau di Makkah itu mazhabnya Hambali. Ya, tapi mazhab secara umumnya adalah mazhab Hambali. Ya, kalau kita ke daerah Maroko sana, Turki, ya, daerah Syam, Suriah, Palestina, ya, Palestina lain. Kalau Palestina dia Syafi'i. Ya, kalau Maroko, Turki, Suriah itu mazhabnya Hanafi. Gitu. Kita ke bagian India, daerah utaranya sana, Pakistan, Bangladesh itu juga mazhabnya Hanafi. Ya. Maliki itu Makkah, Najat, ya, sekitarnya itu banyak yang Maliki juga. Nah, jadi sebelum memasuki suatu daerah penting kita tahu mazhab yang dipakai daerah tersebut agar tidak salah, gitu. Ya, dulu Syekh Sudais ketika datang ke Indonesia memimpin sholat di Masjid Istiqlal, ya. Ya, beliau baca basmalah dengan jahar. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Karena itu pendapat dalam mazhab Syafi'i dan beliau tahu di Indonesia itu mazhabnya mazhab Syafi'i. Nah, tapi ketika beliau jadi imam di Masjidil Haram, beliau tidak menjaharkan basmalahnya. Ya, karena mazhabnya mazhab Hambali. Dalam mazhab Hambali, basmalah tidak dijaharkan. Kita di sini kenapa tidak menjaharkan? Berarti kita Hambali? Hah? Ya. Ya, kenapa kita tidak menjaharkan basmalah di sini? Ya, ya, karena para asatizah kita mengatakan, ya, dalil yang paling kuat itu justru yang tidak menjaharkan. Jadi kita tidak terikat pada mazhab. Yang kita ikuti adalah kebenaran, bukan ucapan para imam. Ya, jadi kalau yang kita lihat dalilnya lebih kuat dalam mazhab Syafi'i, ya kita ikuti mazhab Syafi'i. Ya, kenapa kita nggak kunut? Oh ternyata setelah kita teliti, ya berdasarkan ya apa yang disampaikan oleh para asatizah, dalilnya tidak kuat yang mengatakan pakai kunut pas sholat subuh, gitu. Nah, silakan. Ya, kita sholat di satu masjid misalnya, bacaan basmalahnya sir ya. Kemudian jadi imam tempat lain yang notabene di situ ada jahar. Nah, misalnya membacanya dengan sir itu apa harus merekam dulu sama jamaahnya? Saya tidak jahar loh, boleh atau langsung aja pakai sir tidak jahar? Padahal di situ biasanya jahar. Sementara kita selama ini jadi imam sir. Ini posisinya jadi imam berarti ya? Ya, imam. Nah, ya, kalau ya posisi jadi imam, ya sebenarnya ini memperhatikan maslahat dan mudarat saja. Jadi pertimbangan kita pribadi. Ini kira-kira bermasalah nggak gitu? Daripada menimbulkan kekacauan nanti ada jamaah yang misah jamaah nanti nggak mau sholat bareng kita, ini kan mudarat jadinya, ya mudarat, kekacauan jadinya. Maka kalau kita mau mengamalkan sesuatu yang berbeda di suatu masjid, ya penting kita sampaikan dulu. Jangan tiba-tiba langsung sehingga bisa menimbulkan fitnah. Niat kita memang benar untuk mengajarkan sunnah. Ya, tapi kalau caranya salah juga orang tidak menerimanya. Nah, ya, jadi kalau kita mau menjaharkan atau mensirkan, ya jelaskan ke jamaah dulu. Ya, jamaah nanti kita akan ini, ya gitu. Ya. Di masjid kita juga di sini mungkin ada tindakan-tindakan imam yang
ya yang tidak setiap harinya dilakukan, kemudian kita bertanya-tanya. Nah, itu ada baiknya kita tabayun, ya. Nah, ini tadi imam kenapa begini? Misalkan sujud tilawah misalkan. Tadi kenapa kok sujudnya 2 kali dalam 1 rakaat, ya. Nah, ya seperti ini kan bagi orang awam bingung, oh ini sholatnya baru ini di sini gitu kan. Ya, maka untuk menghindari hal seperti itu perlu dijelaskan terlebih dahulu. Oh nanti ada sujud tilawah gitu, ya. Ya, jadi perlu diperjelas karena amalan-amalan seperti itu meskipun pernah dilakukan oleh Nabi tapi tidak ma'ruf, tidak masyhur di kalangan kita sehingga perlu dijelaskan lagi. Nah, kita cukupkan sampai di sini. Wallahu taala alam. Insyaallah besok kajian dari Ustaz siapa? Ustaz Bar besoknya membahas apa Ustaz Bar? Sampai pembahasan apa? Sujud sahwi. Itu pembahasan yang penting itu. Para santri wajib hadir. Bahas itu pembahasan sujud sahwi. Ya, pertanyaan yang sering diajukan itu seputar sujud sahwi. Bahkan sampai Syekh Utsaimin menyusun satu risalah itu membahas tentang hukum-hukum sujud sahwi itu. Ahkam sujudis sahwi itu. Ya, ajukan pertanyaan ke Ustadz nanti. Ya, beliau spesialisasinya memang di bidang itu, jadi antum ajukan pertanyaan di situ. Ya, tanya hal-hal yang berkaitan dengan sujud sahwi. Nah, ya, apalagi yang jadi imam yang wajib tahu itu fikih sujud sahwi. Nah, tapi bihadzal qadar wallahu taala alam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan ya apa yang kita pelajari, mudahkan untuk diingat, untuk diamalkan sehingga melahirkan ilmu dan amal lillahi taala. Wallahu taala alam wa sallallahu ala nabiyina Muhammad. Naktafi bihadza. Ya, kemudian kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.